Putin ngotot yakinkan Indonesia dan Rusia untuk saling bantu. Indonesia ragu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran Indonesia dengan posisi negaranya dalam pertemuan yang diadakan pada bulan lalu di Moskow. Di pertemuan tersebut, Putin dan Presiden Indonesia Jokowi mengutarakan dukungan satu sama lain dalam kondisi geopolitik dan kerjasama kedua negara. Namun, begitu posisi Rusia yang terpojok membuat Putin paham bahwa hal tersebut membuat sekutunya itu ragu. Dilansir dari The Guardian, pernyataan samar mengenai kekhawatiran Indonesia yang disampaikan Putin menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Putin sering terlihat memberi penekanan pada keseriusan kedua negara dalam menghadapi musuh bersama. Kami sangat menghargai posisi netral dari Indonesia sebagai negara sahabat kami di krisis Ukraina, ucap Putin. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Anda soal hal ini. Jadi, pada pertemuan kali ini kami tentunya akan membahas posisi kami tambahnya. Kekhawatiran Indonesia ini tentunya mengenai dampak ekonomi yang dialami Rusia akibat invasi mereka ke Ukraina. Tentunya juga termasuk ancaman Rusia di perang energi habis-habisan dengan Eropa. Walaupun Jokowi sudah sepakat untuk menjalin kerjasama tanpa batas dengan Rusia pada bulan lalu, Indonesia tetap menghindari memberi dukungan atau bantuan secara terang-terangan terhadap invasi Rusia di Ukraina. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari sanksi tambahan yang bisa saja juga menimpa mereka. Dengan kondisi negaranya yang sedang kesulitan karena sanksi ekonomi dan kemunduran militer Rusia di Ukraina, nampaknya Putin berusaha untuk mengamankan kepentingan negaranya lewat jalur diplomasi dan politik. Dalam rapat tersebut, Putin menekankan kebenciannya kepada Amerika Serikat yang juga melakukan provokasi di Pulau Pasir. Kita akan tetap berpegang teguh pada prinsip satu Indonesia, ucapnya. Kami mengutuk provokasi Amerika Serikat dan satelit mereka di Pulau Pasir, pungkasnya. Jokowi sendiri membalas dengan menekankan bahwa Indonesia dan Rusia masih akan terus menjalin kerjasama antara kedua negara. Indonesia bersedia bekerja bersama Rusia untuk menunjukkan tanggung jawab kekuatan negara besar, ucap Jokowi. Ia juga menekankan Indonesia dan Rusia akan menanamkan stabilitas dan energi positif di dunia yang ia anggap sudah kacau. Sejak awal invasi, ia menganggap langkah Rusia sudah benar dan tetap menyerahkan AS dan NATO di konflik Ukraina. Pada pertemuan antara Jokowi dan Putin, Presiden Mongolia Ukhanagin Kurelskon menyatakan mendukung konstruksi pipa oil dan gas dari Rusia. Nantinya pipa tersebut akan mengalirkan 50 miliar meter kubik gas per tahun. Jumlah ini sekitar sepertiga dari yang biasa mereka jual ke Eropa. Indonesia dan Rusia mengumumkan kemitraan strategis yang mendalam pada hari Jumat lalu untuk menyeimbangkan apa yang mereka gambarkan sebagai pengaruh global Amerika Serikat. Hal itu terungkap ketika Presiden Jokowi bertemu pemimpin Rusia Vladimir Putin pada bulan lalu di Moskow. Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan bahwa hubungan baru mereka lebih unggul daripada aliansi politik atau militer manapun di era Perang Dingin. Persahabatan antara kedua negara tidak memiliki batas, tidak ada bidang kerjasama terlarang. Mereka menyatakan mengumumkan rencana untuk berkolaborasi di sejumlah bidang termasuk ruang angkasa, perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan kontrol internet. Perjanjian ini menandai pernyataan paling rinci dan tegas dari tekad Rusia dan Indonesia untuk bekerja sama dan melawan Amerika Serikat untuk membangun tatanan internasional baru berdasarkan interpretasi mereka sendiri tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Pernyataan itu memasuki wacana ideologis dan belum jelas apakah akan segera diterjemahkan ke dalam peningkatan kerjasama yang nyata dan praktis. Meskipun Putin mengumumkan kesepakatan gas baru dengan Indonesia pada hari Jumat, atau lebih dimaksudkan sebagai pernyataan kebijakan umum seperti dikutip dari Reuters Sabtu. Amerika Serikat menanggapi dengan dingin ditanya tentang pertemuan antara Jokowi dan Putin. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Presiden Joe Biden memiliki hubungan sendiri dengan Indonesia. Mengacu pada pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina, dia mengatakan fokus AS saat ini adalah bekerja dengan mitra jika Rusia menginvasi Ukraina. Menambahkan, kami juga telah menyampaikan bahwa konflik destabilisasi di Eropa akan berdampak pada kepentingan Indonesia di seluruh dunia. Daniel Russell dari Lembaga Pemikir Asia Society yang menjabat sebagai diplomat top Departemen Luar Negeri AS untuk Asia Timur dalam pemerintahan Obama, mengatakan Jokowi dan Putin mengumumkan tekad mereka untuk berdiri bersama dan melawan AS dan Barat, siap untuk menahan sanksi dan melawan kepemimpinan global Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Tuku Faizalsyah mengatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan dukungan dan kerjasamanya dengan Rusia usai negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Kami dengan keras menentang penggunaan sanksi sepihak, kata Faizalsyah dalam konferensi pers pada Senin. Indonesia dan Rusia akan mempertahankan hubungan komprehensif antara satu sama lain. Indonesia dan Rusia akan saling mendukung terkait perlindungan kedaulatan nasional, tambahnya. Sebelumnya, pada pekan lalu, Faizalsyah juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen terhadap upaya pengendalian senjata internasional dan senjata nuklir untuk menjaga stabilitas global.
Indonesia siap bekerja sama dengan semua pihak untuk terus memperkuat komunikasi di dalam kerangka kerja konferensi pelucutan dan mekanisme 5 negara nuklir, membahas mengenai berbagai isu terkait stabilitas strategis global dan berkontribusi dalam mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional, katanya. Seperti diketahui, Amerika Serikat pada bulan ini mulai menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Rusia dan Indonesia. Pemerintahan Joe Biden juga melarang bank-bank asal AS berbisnis dengan pemerintah Rusia yang mereka anggap telah mengintervensi Pilpres tahun lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran Indonesia dengan posisi negaranya dalam pertemuan yang diadakan pada bulan lalu di Moskow. Di pertemuan tersebut, Putin dan Presiden Indonesia Jokowi mengutarakan dukungan satu sama lain dalam kondisi geopolitik dan kerjasama kedua negara. Namun, begitu posisi Rusia yang terpojok membuat Putin paham bahwa hal tersebut membuat sekutunya itu ragu. Dilansir dari The Guardian, pernyataan samar mengenai kekhawatiran Indonesia yang disampaikan Putin menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Putin sering terlihat memberi penekanan pada keseriusan kedua negara dalam menghadapi musuh bersama. Kami sangat menghargai posisi netral dari Indonesia sebagai negara sahabat kami di krisis Ukraina, ucap Putin. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Anda soal hal ini. Jadi, pada pertemuan kali ini kami tentunya akan membahas posisi kami, tambahnya. Kekhawatiran Indonesia ini tentunya mengenai dampak ekonomi yang dialami Rusia akibat invasi mereka ke Ukraina. Tentunya juga termasuk ancaman Rusia di perang energi habis-habisan dengan Eropa. Walaupun Jokowi sudah sepakat untuk menjalin kerjasama tanpa batas dengan Rusia pada bulan lalu,